kan cuma brainstorming aja nih untuk menggugah perasaan, semangat, pikiran kita. Lanjut. Membuatkan catatan namanya surat disposisi. Surat diterima kapan, tanggal berapa, dari mana, isinya apa. Ya kan? Komandan Markas menyarankan kepada Danwil atau Wadanwil berkaitan dengan surat itu. Danwil, kita menyarankan asisten sekian yang akan gitu. Nanti beliau tinggal membuat catatan, memutuskan, menugaskan asisten. Jelas? Siap. Harus pakai surat tugas. Jadi jelas semua pengaturannya. Jadi nggak ada yang disalahkan, tidak ada yang menyalahkan. Surat tugasnya jelas, tugasnya apa saja jelas. Karena salah kalau pakai surat jelas apa-apa saja yang harus dilakukan. Betul ya? Jelas kan? Nah itu yang kau baca. MPC nggak usah kau pelajari sekarang, nanti aja dibaca. PO nya nanti aku share sama Danwil atau Wadanwil supaya di share ke kawan-kawan. Coba. Kode-kode surat dan kategorinya Majelis Pimpinan Wilayah. 1. Kategori organisasi. A. E1 keputusan ketetapan. Ya kan? Kalau kodenya E1 itu pasti surat keputusan. Nah, kalau Koti tingkat MPC mau membuat surat keputusan tentang Koti di kecamatan itu nanti kodenya udah jelas di tingkat MPC. Jelas ya? Dari semua pakai kode. Lanjut. B. E2 mandat. Ya kan? Lanjut. Contoh, kalau Danwil membuat surat mandat mewakili Koti MPW menghadiri acara undangan Korem ya. Kalau tingkat MPW sini kan Korem atau Pangdam, maka dibuatkan surat mandatnya. Kodenya itu. Jadi hafal tuan. C. E3 tugas. Nah, surat tugas. Kodenya E3. Lanjut. D. E4 perintah atau instruksi. Nah, kalau Danwil membuatkan instruksi, kodenya itu. Lanjut. E5 peringatan. Ya kan? Danwil membuat surat peringatan kepada fungsionaris Koti MPW karena nggak pernah aktif. Itu kodenya, Wan. Tenang. Itu semua itu. F6 teguran. Apa? Teguran. Sama terus. G. E7 sanksi. E7. H. E8 rekomendasi. E11 disposisi. L. E12 undangan. Kalau undangan rapat Koti E12. Ya. Lanjut. M. E13 pengantar. N. E14 berita acara. Berita acara, semua kegiatan apapun pelaksanaan tugasnya harus dibuatkan berita acaranya. Nah, berdasarkan berita-berita acara itulah di ujung menjelang musyawarah apabila MP meminta laporan pertanggungjawaban Koti, yaitu berdasarkan itu. Kita susun lagi. Ya. Oke. Silakan berbuat. Itu pengkodean. Ya, kode-kode surat. Ya kan? Semua harus hafal nih. Nanti kalau ada di bawah yang nggak jelas, teman-teman sudah bisa kasih masukan. Kalau dia nggak percaya, tunjukkan PO-nya. Kan begitu? Ya kan? Lembar disposisi merupakan pengendali dokumen yang disiapkan oleh tim administrasi pada bidang organisasi untuk mendapat arahan persetujuan perintah dari pimpinan organisasi pemuda Pancasila. Ya kan? Itu namanya lembar disposisi. Jadi si Iwan buatkan saja lembar disposisi, minta ke diskusi, kau perbanyak, nanti kalau ada tinggal ambil. Ya. Apa-apa saja yang harus basah tanda tangannya ketua MPW atau sekretaris MPW, ada aturannya di sini. Selebihnya boleh scan. Contoh, undangan rapat bidang itu boleh scan. Nanti ada contohnya. Artinya pemahaman kita
Kalau saudara temukan surat yang tidak basah, landasannya ini. Kenapa boleh? Jelas ya? Jangan nanti kalau asal teriak aja, wah ini mestinya harus basah, apa? Padahal orang udah pakai surat. Supaya teman-teman paham, ada surat yang harus tanda tangan basah, ada surat yang tidak tanda tangan. Jelas ya? Lanjut. Jadi surat itu yang ada di folder itu, di file itu, di apa namanya? Partner itu lebih dari setahun bisa dibakar. 10 tahun. 10 tahun boleh dibakar karena sudah ada di scanner. Jelas kan? Lanjut. 4. Dokumen atau surat arsip wajib dilaporkan perkembangannya di setiap rapat pleno. Fungsionaris mengurus kepada pimpinan organisasi dengan form laporan arsip. Surat keluar dan surat masuk ini, Wan, nanti di ujung pada saat dibuat laporan pertanggungjawabannya Koti MPW itu juga dibuat berapa surat masuk, berapa surat. Jelas kan? Jadi semua kelihatan perjalanan Koti. Lanjut, Adinda. Ayo, yang lain. Tenaga administrasi ormas pemuda Pancasila adalah sumber daya manusia yang dipergunakan hanya untuk melakukan pelayanan manajemen administrasi, terdiri dari 1. Kepala kantor 1 orang, 2. Manajer administrasi 1 orang, 3. Wakil manajer administrasi bidang pengarsipan 1 orang, 4. Staf manajer administrasi bidang notulensi dan distribusi surat atau dokumen 1 orang, 5. Office boy 1 orang, 6. Asisten rumah tangga 1 orang. Ya, stop. Disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Koti ini belum membutuhkan seorang staf, ya itu bagaimana pintar-pintarnya komandan markas, ya kan, menyelesaikan urusan markas, termasuk surat menyurat dan kearsipan. Sama dengan NPW, di belakang kan ada nih, karena butuh kan begitu. Kira-kira Koti butuh nggak? Butuh. Nah, nanti diaturlah secara internal, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Paling tidak laptop atau komputer sudah ada. Masing-masing majelis pimpinan menyesuaikan kebutuhan. Udah, lanjut. Ya, duduk. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, lengkapnya nanti PO ini saya akan share. Ya, kau baca. Ini saya ambil cuman yang penting-penting kita pahami. Nah, nanti aku share, dipelajari. Semua PO nantinya aku share kepada beliau, mulai dari 01 sampai 011, supaya teman-teman juga tahu. Jadi kita ini tingkat MPW sudah harus paham kalau PO itu 1 sampai 11 apa aja, ya kan? Kalau ada orang bertanya di bawah, kau jelasin. Memang aturannya ada PO 0 sekian. Ya, 2. Mengkoordinir penugasan anggota Satgas dalam kegiatan Ormas Pemuda Pancasila. Contohnya mengkoordinir tim dalam kegiatan-kegiatan muslim atau muscap. 3. Membuat laporan tertulis dan lisan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Komandan Nasional. Ya. Karena ada asisten 5, ada anggotanya 3 orang kan? Sesuai PO 3 orang. Ya. Nah, dari yang 3 ini membantu asisten membuat laporan. Jangan kau biarkan saja asisten 5 kau itu laporan sendiri, kau duduk tidur. Nanti asisten 5 bagi tugas. Ya, asisten 5 Siap. bagi tugas. Siap. Siapa yang buat laporan, siapa yang membantu kau mengkoordinir. Siap. Ya. Tugasnya yang berkaitan dengan satuan khusus itu tugas kau. Contoh, mengkoordinir propos, unit WRC, unit apa namanya, penguasaan lapangan, banyak unit nanti, ya kan? Jadi unit itu memang punya kegiatan terampil khusus, ya kan? Maka besok kita khusus propos bagaimana, apa tugasnya, kan gitu. Kira-kira itu tugas kau besok, bos. Siap. Bagaimana merencanakan unit-unit itu, kau bekerja sama dengan asisten 3 ya? Yang merencanakan personal 3. Mana anggotanya? Coba. Anggota asisten 3 mana? Yuk. Anggota asisten. Asisten 3-nya mana?
ini. URC itu hanya ada di tingkat mana? Jangan semua di tingkat ada URC. Besok salah paham tuh. Itu direncanakan ya. Nah, kau koordinasi sama dia. Kau hitung berapa jumlahnya, kau kasih dia merencanakan diklatnya kapan. Jelas? Ya. Jelas ya? Ya. Malam. Malam.